Kisah ini berawal dari kematian ibunda Robby dan Dinda. Mereka sangat terpukul oleh kepergian sang bunda, tapi apalah dikata, takdir tak dapat ditolak, meskipun terkadang tak rela, itulah cinta. Di rumah Robby, terlihatlah 4 anak remaja laki-laki yang bernama Robby, Dot, Kona, dan Peos. Mereka bercengkrama perihal ayah kandung Robby yang tak mengakui Robby sebagai anaknya. Sontak ketiga temannya pun ikut marah dan mengutuk kelakuan ayah Robby. Ada yang pengenampong, ada yang nyumpahin burut, ada juga yang bilang ketimpa ketek janda. Singkat cerita, Dinda meratapi kepergian sang bunda. Dinda tak kuasa bila ibunya pergi menghadap ilahi. Sementara Robby berbisik dalam hatinya bila Robby meminta maaf karena belum bisa membahagiakan ibundanya. Robby pun meminta maaf karena belum sempat cerita perihal pertemuannya dengan sang ayah. Robby pun berkata dalam hatinya kalau ayahnya tak mengakui mereka sebagai anaknya. Bahkan Robby dan Dinda diusir di saat mereka bertemu di rumah ayahnya. Robby pun tak lupa berdoa agar sang bunda tenang di alam sana. Akhirnya Robby, Dinda, dan kawan-kawannya pamit untuk pulang. Di malam yang ke-7 hari, setelah kepergian sang bunda, Robby masih terus meratapi kepergiannya. Banyak sekali kenangan yang dilalui sedari kecil hingga saat ini. Robby tak kuasa bila menggung ini dengan sakadik. Tapi Robby berjanji akan menjadi orang sukses dan menjaga adiknya sekuat apapun itu, meskipun tanpa seorang ayah. Ketika Robby masih berbicara dalam batinnya, tiba-tiba Robby dikejutkan oleh suara Dinda yang memanggilnya. Sontak Robby pun terperanjat dan membuyarkan batinnya. Ternyata Dinda menemukan sebuah kotak kecil peninggalan mendiang ibunya dikala sedang membereskan kamarnya. Mereka pun sepakat untuk membuka kotak itu, maka Robby pun membukanya dengan cara dipalu. Setelah kotak kecil itu terbuka, terlihatlah sebuah foto keluarga di mana dalam foto itu adalah ayahnya, Edo, Robby dan 2 anak perempuan kembar yang bernama Dinda dan entah siapa yang satunya lagi. Mereka pun saling bertatapan. Juga dalam kotak itu terdapat pula sebuah buku yang tersimpan. Buku itu pun lalu dibacanya. Dalam buku itu tertulis kenangan kedua orang tuanya yang waktu dikala sekolah SMA beliau berpacaran. Ayahnya bernama Alex dan ibunya bernama Linda. Mereka berdua berpacaran dikala akan menjelang ujian sekolah. Tapi apa hendak dikata, gaya pacaran beliau telah menghancurkan keduanya. Ternyata Linda hamil di luar nikah. Sontak kabar ini menghancurkan keluarga mereka. Akhirnya mereka diputus sekolah ketika hendak mengikuti ujian. Mereka pun dinikahkan dan diusir oleh keluarganya karena telah mencoreng nama baik keluarga. Akhirnya mereka pun pergi dan mengontrak di kampung orang. Alex pun bekerja untuk menghidupi sang istri sedang mengandung. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi lucu yang diberi nama Robby. Mereka bahagia atas hadirnya si buah kecil yang tampan. Hari-hari pun dilaluinya dengan bahagia. Waktu terus berjalan. Beberapa tahun kemudian lahir juga kedua anak perempuan kembar yang lucu dan cantik-cantik. Ibundanya memberikan nama Lisa dan Dinda, sebab nama itu adalah singkatan dari Linda, Lisa dan Dinda. Namun setelah anak kembar itu lahir, awal petaka telah dimulai. Alex dinyatakan telah berhenti bekerja. Perekonomian mereka tergoncang. Alex pun berubah menjadi seorang pemarah, pemabuk dan sering main jablay. Makin hari perekonomian mereka semakin tambah sulit. Dan suatu ketika, disinilah perpisahan keluarga terjadi. Alex sudah tak mampu lagi menghidupi keluarganya, hingga suatu saat, Alex menculik anak kembar yang bernama Lisa untuk diberikan kepada orang lain. Linda pun marah. Tapi apalah daya, Alex mengancam akan membuat keluarganya makin hancur. Linda hanya bisa pasrah. Setelah kepergian Lisa, ibundanya pun terus mencari keberadaan Lisa yang entar, di mana ibundanya hanya bisa ikhlas dengan keadaan ini. Ibundanya pun berdoa, semoga suatu saat kelak akan dipertemukan kembali dengan anak-anaknya dan dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Di saat Robby membaca isi buku ini, dalam batinnya bergumam, kalau tahu bapaknya bajingan seperti ini, tentu dia akan melupakannya, anggap saja bapaknya sudah mati. Nah, di mana Lisa berada? Yuk lanjut part 2. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bagi kalian yang belum subscribe, mangga subscribe dulu guys, agar kalian dapat menikmati video alur cerita kami selanjutnya. Terima kasih, wassalam.